Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Pontianak, izin bertanya mengenai maraknya penolakan jenazah yang terkena COVID-19. Mungkin warga beranggapan akan tertular virus tersebut dan mengkhawatirkan lingkungan sekitar. Bagaimana hukum penolakan jenazah tersebut Buya? Terima kasih Buya. Ini pernah juga pertanyaan serupa, dan memang kalau memang yang lagi viral ya corona. Yang paling masyhur hari ini adalah corona. Dalam jawaban pertanyaan yang sebelumnya atau mungkin beberapa minggu yang lalu, bahwa begini, bagi keluarga, kita nasihati keluarga dulu, kalau ada keluarga yang terkena virus ini, bergembiralah. Artinya kita bersedih satu sisi, tapi sisi lain adalah selagi saudaramu adalah seorang muslim, insya Allah mati syahid karena kena ta'un. Dalam hadis disebutkan yang kena ta'un semacam itu matinya mati syahid, akan diampuni oleh Allah, baik disolati atau tidak disolati, baik yang mentakziahi banyak atau tidak banyak, sudah ahli surga. Anda tidak usah pusing. Husnudon, saudara kerabat Anda yang mati dalam keadaan kena wabah corona adalah mati syahid. Kemudian yang kedua, karena sudah keluarga Anda sudah beruntung dengan penyakit itu, bukan berarti kita bergembira atas kematiannya, enggak, tapi bersyukur cara matinya adalah dipilih oleh Allah dengan mati semacam itu. Karena sudah mendapatkan kemuliaan kebaikan, maka tata hati. Jangan dibikin orang yang ada di kiri kanan kita menjadi tidak nyaman dengan jenazah tersebut. Maka kami himbau untuk bisa dikubur di tempat terdekat dari tempatnya wafat jenazah tersebut. Tidak harus di pemakaman resmi yang sudah Anda siapkan semacam ini sebelumnya, termasuk pemakaman keluarga. Enggak, sama di dalam tanah. Menyimpan jasad di dalam tanah. Alam barzah beda, bukan alam ini. Alam barzah karena dia orang mati syahid, mulia. Dia mendapatkan kemuliaan ahli surga. Itu hanya untuk menjadi jasad, sama saja, taruh di mana saja sama, nggak ada beda. Jadi sebagai keluarga nggak usah maksakan harus bawa pulang ke rumah, justru nanti tambah hatimu rusak. Kenapa? Ada sebagian dari mereka yang tidak nyaman karena kekhawatiran mereka akan tercemar atau tertular penyakit tersebut. Lah, kita bikin orang ini tidak nyaman itu sendiri juga dosa. Dan ketidaknyamanan ini bukan Anda yang membuat, bukan orang yang membuat. Memang informasi seperti itu dari pihak himbauan pemerintah harus gini penyakit nular. Akhirnya mau tidak mau yang mendengar terpengaruh. Kalau sudah begini, maka hendaknya Anda sebagai keluarga yang berduka, jangan membuat orang lain gelisah. Sudah mendapatkan kemuliaan, punya keluarga yang mati syahid. Baik didatangi oleh tetangga atau tidak, nggak ada masalah. Jadi sebaiknya jangan dibawa ke tempat yang menjadikan orang pada gelisah, langsung dibawa ke kubur selesai. Nah, kalau ada satu kelompok yang menolak, maka dalam irama bukan menolak didatangi jenazah, memang sebaiknya kalau tidak perlu datang ke rumah nggak ada masalah. Mau dilihat oleh keluarganya ngelihat nggak bakal hidup lagi, sama. Biarkan langsung saya kubur selesai, biar nggak ada kegelisahan. Itu himbauan kami biar semuanya nyaman. Dari pihak keluarga jenazah, keluarga mayit, keluarga yang berduka juga nyaman. Karena apa? Nggak melihat reaksi yang tidak baik dari orang luar. Coba gara-gara dibawa pulang ke rumah, lihat reaksi dari keluarga, akhirnya menjadi tidak enak semuanya. Yang hadir jenazah pun dengan keraguan-raguan, Masya Allah. Sudah dikubur, selesai. Setelah dikubur, aman, berdoa, indah, selesai. Jadi penolakan itu adalah wajar. Penolakan artinya bukan berarti tidak boleh. Penolakan akhirnya akan segera, kan begitu maksudnya. Tidak usah dibawa ke kampungnya. Lalu gimana? Langsung saja ke kuburan. Kuburan terdekat. Itu sah-sah saja. Yang dosa kenapa? Tidak merawat jenazah, membiarkan jenazah. Ada pun tidak dibawa ke rumah, tidak boleh datang ke rumah, itu kalau demi kemaslahatan orang yang hidup justru diutamakan dalam masalah dalam syariat kita itu menjaga yang hidup diutamakan dalam hal ini. Yang meninggal sudah selesai husnul khotimah di surga. Justru menjaga yang hidup ini penting banget. Bahkan yang hidup didahulukan. Kenyamanan yang hidup. Jadi sah-sah saja pelarangan jenazah, maka ini adalah yang kami himbau adalah pihak keluarga, tidak usah berkecil hati, tidak usah
merasa sedih, merasa kecewa dengan itu semuanya. Sedih Anda karena meninggalnya saudara Anda. Akan tapi ketahuilah, dia mati dalam keadaan mulia. Tapi setelah itu, agar hati Anda tidak semakin sedih, lakukan prosedur yang dianjurkan pemerintah agar segera dikubur, selesai. Sebab kalau Anda bawa orang ke rumah, lihat reaksi dari keluarga, dari masyarakat. Tidak akan habis kisah itu sampai kapanpun. Apalagi tiba-tiba ada yang kena penyakit yang padahal bukan tercemar, tertular oleh mayat tersebut, tapi akan diduga ini gara-gara, semuanya akan tidak enak semuanya. Baik, di sisi lain, kalau kita buat penolakan, itu tentunya harus ada solusinya. Bukan saya nggak mau, tidak. Mungkin begini bicaranya. Lebih baik mungkin dari pihak Pak Lurahnya, Pak RT-nya, tokoh masyarakatnya, duduk dengan keluarga memberikan nasihat begini. Karena jenazahnya sudah ada di mana? Di rumah sakit, gimana kalau langsung dibawa ke kubur saja? Biar lebih aman semuanya. Beri nasihat, beri wawasan. Dan kalau Anda sebagai pihak keluarga memaksa pulang ke rumah, Anda akan sedih justru setelah itu. Anda akan buat kecewa orang banyak dan orang akan punya pandangan tidak baik kepada Anda. Anda egois seperti itu. Ya, ini seperti ini. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada Anda dengan saudara atau kerabat yang mati, kalau mati mulia, jangan Anda rusak dengan hati yang kotor nanti pada akhirnya. Jadi seperti itu, himbauannya adalah berlapanglah hati Anda. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kok yang meninggal dunia nggak sempat ngerawat. Contohnya apa? Keluarganya tenggelam di laut. Dulu waktu itu ada tahun berapa itu, Kolombo, pesawat lagi haji nabrak gunung. Kan dari sebuah kolong ke rumah, tidak ada masalah, mati syahid, mati mulia kok. Anggap saja seperti itu, tidak usah selalu berlarut-larut. Ini saja, semoga Allah mengampuni semuanya, menjauhkan kita dari penyakit-penyakit itu. Sehingga kalau ada jenazah, kita bisa merawat dengan benar, normal, tanpa ada rasa takut dan kegelisahan, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab.